Islam awal. Setelah jatuhnya Khulafaur Rasyidin, direbut oleh Bani Umayyah menjadi Umayyah, menjadilah kerajaan. Itu kurang lebih 50 tahun diteruskan oleh Bani Umayyah. Tidak lama perjalanannya, Bani Umayyah dari Damaskus atau Syam direbut kekuasaan oleh Abbasiyah, pindah ke Baghdad. Dalam pelarian menghindari perjalanan pasukan Abbasiyah, masuklah Bani Umayyah ini, Arab Umayyah ini, ke Andalus. Sebelum mereka masuk, di sana sudah ada orang-orang Muslim di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad dan Musa Nusair. Sudah masuk terlebih dahulu. Itu kurang lebih di akhir 600 masuklah, berkembang biaklah Arab Muslim di sana. Tidak lama, begitu pesatnya perkembangbiakan mereka, perkembangan mereka, entoh hancur, habis, tidak ada sisa. Berbarengan dengan hancurnya Abbasiyah, ditelikung oleh kekuatan Genghis Khan sekitar 1200-an. Andalus jaya, terus turun, les, habis. Tahun 1200-an menjelang tahun 1300. Indonesia pada ketika itu 1200-an itu belum ada Islam, belum ada Muslim konon. Tapi saya mencoba menganalisa ini benar apa tidak. Kalau menurut saya sudah ada. Genghis Khan pada 1200-an 20 menaklukkan Baghdad sampai ke perbatasan Eropa Timur. Syam habis, hanya tidak masuk ke Saudi, negara Saudi hari ini, karena memang ketika itu masih Badui. Semua yang berperadaban dihabiskan, sampai ke Rusia habis, kemudian sampai Bukhara dan lain-lain, habis semua. Berdirilah dinasti baru yang dinamakan dinasti Yuan. Orang-orang Mongol berkuasa. Pendampingnya Genghis Khan ini didampingi oleh kekuatan Muslim Abbasiyah yang sebagian besar, kalau diikutkan mazhab itu mazhab Hanafi dan Syiah. Ketika itulah menjelang 1 abad perjalanan Genghis Khan, punya cucu yang namanya Kubilai Khan. Ini diantar ke timur untuk masuk ke sebuah tempat menuntut janji ke Kediri. Menuntut janji ke Kediri yang ketika itu
Tulisan orang-orang barat mengatakan Joyo Katong, tapi orang Jawa bilang Jaya Katwang. Kalau sejarawan barat Jaya Katong. Itu kurang lebih tahun 1289 atau 98. Tentara yang dihantar ekspedisi ke Sedayu, turun di Sedayu. Sedayu ketika itu adalah Sedayu Lawas, masuk, kemudian berjalan menyusuri pantai, ketemulah Sedayu Baru barangkali, terus masuk nyebrang Bengawan Solo, masuklah perbatasan Kediri. Kediri ketika itu belum Kediri yang hari ini. Kediri yang kemudian nanti menjadi tempat tawanan perang, tawanan oposisi, yang kemudian membentuk sebuah tempat namanya Suroingboyo. Jadi Surabaya itu awalnya adalah oposan-oposan politik, didatangi oleh penagih janji. Ketika itu pasukan yang dibawa adalah pasukan Muslim dan tidak pulang, dan membantu berdirinya Mojopahit. Mojopahit itu sendiri didirikan bersama-sama dari Pajajaran. Pajajaran ikut membantu karena Pajajaran sedang ada di belah dua, satu Ciung Wanara dan satu yang pergi ke timur mendirikan Mojopahit. Mojopahit itu Pajajaran ini pun didirikan dari Jenggolo. Jenggolo datang mendirikan Pajajaran, Pakuan Pajajaran. Pakuan itu pohon paku yang berjajar-jajar, dinamakan Pakuan Pajajaran, yang mendirikan dari Jawa Timur. Kemudian setelah berdiri panjang lebar, mendirikan Mojopahit. Jadi nggak ada yang beda, panggilannya juga Bro Wijoyo. Sekarang yang terkenal bro, mau kemana bro? Dulu zaman Mojopahit sudah bro, zaman Pajajaran bro, Bro Wijoyo, brother yang punya kejayaan, Wijoyo. Kalau sekarang mau kemana bro? Itu singkatan daripada brother, gitu kan? Barangkali gitu. Dulu sudah Bro Wijoyo, brother Wijoyo. Nah, berdirilah. Begitu berdiri, patihnya putra daripada raja yang ada di Manduro. Manduro itu Madura hari ini. Dinamakan Madura, madu itu manis. Maka sekarang disingkat Suromadu. Memang aslinya madu juga, manis Madura itu. Artinya manis. Yaitu Ronggolawe. Disinilah yang saya terus pelajari, pasti Islam itu berkembang. Sebab Muslim itu kerjanya itu dakwah, tidak pernah ngebom. Muslim tidak pernah teror. Kalau yang teror itu belum memahami. Dakwah saja, dakwah itu nyeluk, celuan, ajaan, diajak, ngajaknya halus, tidak pakai soto. Ini soto ini. Soto itu begini, soto itu lezat. Maka hati-hati berbicara bahasa Jawa. Soto itu rasanya emoy sampai ke sini itu. Pop, kata orang Sunda emoy. Pap. Itu soto. Tapi kalau soto sama-sama ke mulut, sedap, ditambah sambal sedikit jadi soto. Ronggolawe itu putra dari Madura. Putra dari Madura. Perangnya karena dia jadi patih selalu memimpin perang. Terkenalah kendaraan Ronggolawe itu namanya Gagak Rimang. Kudanya hitam,
depannya ada putih, dinamakan gagak. Rimang itu tidak melihat, selalu menang. Karena apa? Kudanya kuda betina, lawannya naik kuda jantan. Jadi lawan itu selalu mengikut, diketek dari belakang oleh pasukannya Ronggolawe. Ronggolawe tidak mau di belakang, selalu di depan untuk menggiring kuda-kuda jantan yang dipakai digunakan oleh musuh-musuhnya. Pasukan belakang baru diketek itu dikepret dari belakang. Itu terkenallah Ronggolawe. Dari situ hubungan tentara-tentara yang menaklukkan atau melawan Jayakatwang